176 Gunung Roh Utara. Pada saat ini, gunung yang awalnya damai tampak seolah-olah telah diserang oleh gempa bumi baik gunung dan bumi bergetar. Selain itu, auman dari makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam gunung. Di perbatasan pegunungan, sekumpulan manusia yang padat masuk seperti sekumpulan semut saat mereka bergegas dengan sangat cepat ke dalam pegunungan yang luas yang ditutupi pepohonan yang menjulang. Tapi ketika masa manusia memasuki pegunungan, raungan marah meledak dari dalam pegunungan saat tanah terbelah dan banyak binatang spiritual menerjang keluar untuk memulai serangan mereka terhadap manusia. Dari kejauhan, kawanan makhluk halus yang ganas mengepakkan sayapnya ke langit sambil berusaha mengusir para penyusup yang datang tiba-tiba. Namun, usaha mereka sia-sia karena lautan manusia bertabrakan dengan makhluk spiritual yang mendekat. Energi spiritual yang dahsyat menyembur keluar dan menerangi langit dengan warna-warna cerah. Suara raungan marah dan pertempuran bergema bersama saat aliran spiritual bis turun dari pegunungan. Para mahasiswa baru secara bertahap melambat dan terpecah menjadi beberapa kelompok saat mereka maju menuju gunung terdalam yang melambangkan kejayaan bagi mereka. Kelompok dengan Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat berpisah juga. Namun, selusin anggota asosiasi Dewi Luo dan Luo Li berhasil tetap bersama dengan Mu Chen. Dengan Mu Chen dan Luo Li memimpin kelompok itu, langkah kemajuan mereka cukup cepat dan selusin anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti dengan cermat saat mereka melawan makhluk spiritual yang mendekat dari samping. Pada saat ini, Mu Chen meluruskan dua jarinya dan cahaya keemasan terpancar dari mereka. Itu membentuk tombak emas dan akan menembus spiritual beast yang mendekat setiap kali ditembakkan. Tatapan Mu Chen menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat membersihkan spiritual beast yang tak kenal takut pada saat itu, ada beberapa kelompok yang juga maju dengan kecepatan luar biasa. Jelas bahwa yang memimpin kelompok-kelompok ini sangat kuat. Ayo percepat. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang menjulang tinggi di kedalaman pegunungan. Gunung itu memanjang ke awan dan puncaknya tidak bisa dilihat dari bawah. Siapapun yang berhasil mencapai tempat itu akan bisa keluar sebagai pemenang. Mu Chen menghembuskan napas dengan lembut saat dia melihat ke arah Luo Li. Dia mengeluarkan teriakan pertempuran yang tenang sebelum membiarkan energi spiritual di dalam tubuhnya meledak keluar. Cahaya keemasan yang memancar dari kedua jarinya sepertinya telah berubah menjadi dua tombak ilahi saat mereka secara paksa merobek aliran spiritual beast. Sebagai tanggapan, Luo Li juga menganggukkan kepalanya. Tangannya yang ramping mencengkeram pedang panjang hitamnya dengan erat. Namun, pedang panjang itu tidak keluar dari sarungnya. Sebaliknya, sinar pedang hitam menyapu keluar. Sinar ini tidak bisa dihentikan. Setiap kali sinar pedang itu melintas, seekor makhluk spiritual akan terpotong menjadi dua bagian. Selain itu, luka-luka itu terpotong begitu tajam hingga sehalus cermin. Ketajaman ini bahkan sedikit mengejutkan Mu Chen. Dengan kecepatan yang dipercepat, mereka dengan cepat mencapai kedalaman pegunungan. Namun, spiritual beast yang muncul juga menjadi semakin kuat. Setiap spiritual beast yang muncul setidaknya akan mencapai tahap roh. Melawan para spiritual beast ini, Mu Chen dan Luo Li masih berhasil mempertahankan kecepatan yang sama namun, anggota asosiasi Dewi Luo, yang berada di belakang mereka, secara bertahap tidak dapat mengimbangi dan melambat. Saudaramu, saudari Luo Li kalian berdua harus maju dan mencoba mengambil bendera roh. Ini akan membuat asosiasi Dewi Luo kita menjadi sedikit lebih terkenal. Melihat bahwa mereka tidak bisa mengimbangi Mu Chen dan Luo Li, para anggota asosiasi Dewi Luo berteriak dan memperlambat langkah mereka. Oke. Mu Chen tersenyum dan melambai ke arah mereka kemudian, dia bertukar tatapan dengan Luo Li sebelum mereka berdua berubah menjadi sosok cahaya saat mereka melesat ke depan. Pada saat ini, mereka berdua telah mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya. Energi spiritual yang padat menyapu dan dengan paksa meledakkan spiritual beast yang menerjang ke arah mereka. Menggunakan celah ini, mereka telah melewati sekumpulan spiritual beast dengan kecepatan kilat. Desir. Tepat ketika Mu Chen dan Luo Li mulai mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, fluktuasi energi spiritual yang padat tiba-tiba meletus dari arah lain. Beberapa sosok terpisah dari pasukan mereka dan bergegas maju sendiri menuju gunung yang menjulang tinggi. Pada saat ini, orang-orang yang berani meninggalkan kelompok mereka semuanya kuat di antara para mahasiswa baru, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu, mereka adalah kekuatan utama yang akan bergegas menuju gunung yang menjulang tinggi di kedalaman pegunungan. Melihat ini, Mu Chen dan Luo Li tidak lagi menahan kekuatan mereka. Mereka mulai mengungkapkan teknik kuat mereka dan secara paksa memotong jalan melalui makhluk spiritual. Meskipun spiritual beast telah menekan mereka sedikit, mereka tidak berhasil memperlambat langkah mereka. Jadi, 10 menit kemudian, Mu Chen dan Luo Li akhirnya mencapai bagian bawah Gunung Roh Utara.
Saat mereka mendekat, mereka bisa merasakan betapa agungnya gunung ini. Mereka merasa seperti semut yang berdiri di dasar gunung. Bahkan jika mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka tidak dapat melihat puncak gunung ini. Selain itu, mereka mendeteksi adanya fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dari dalam gunung yang sangat besar ini. Jelaslah bahwa makhluk spiritual ini adalah rintangan sebenarnya bagi mereka. Saat Mu Chen meninju, energi spiritual yang melonjak telah meletus dan meledakkan spiritual beast yang san tepat ketika Mu Chen dan Luo Li memasuki gunung, ekspresi Mu Chen berubah dan dia menatap ke arah kanan mereka. Di lokasi itu, selusin orang bergegas mendekat. Jelas terlihat bahwa orang-orang ini tidak ramah. Di dada orang-orang ini, ada lencana dengan Wyvern yang tertanam di dalamnya. Tampaknya, orang-orang ini adalah anggota asosiasi Wyvern. Mereka dikirim oleh Yang Hong untuk menghentikan kita. Suara lembut Luo Li terdengar. Jelas bahwa dia juga mendeteksi orang-orang ini juga. Tetap di sini. Ketika orang-orang dari asosiasi Wyvern ini menyadari bahwa Mu Chen dan Luo Li telah menemukan mereka, orang yang memimpin kelompok ini berteriak. Dia bergegas keluar saat energi spiritual yang padat menyembur keluar dari tubuhnya. Dari energi spiritual yang melonjak, jelas bahwa dia telah mencapai tahap awal tahap fusi surgawi. Namun, energi spiritualnya cukup tidak stabil, dan terbukti bahwa dia baru saja maju karena kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, orang-orang di belakangnya juga telah mengaktifkan energi spiritual mereka. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tahap fusi semu surgawi. Formasi ini cukup kuat. Tampaknya Yang Hong telah menggunakan para elit asosiasi Wyvern-nya untuk menunda mereka berdua. Di area ini, masih ada individu lain. Namun, mereka tidak mengambil tindakan apapun begitu mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara asosiasi Wyvern dan asosiasi Dewi Luo. Mereka tidak perlu campur tangan. Sebaliknya, mereka bisa memanfaatkan gangguan itu untuk mempercepat langkah mereka. Serahkan orang itu padaku, mari kita akhiri ini dengan cepat. Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen. Dia mendorong dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerjang lurus ke arah sosok yang mendekat. Tepat ketika Mu Chen bergegas mendekat, Luo Li juga perlahan-lahan mengepalkan pedang panjang hitamnya saat dia berjalan menuju selusin elit asosiasi Wyvern. Mu Chen, ini bukan giliranmu untuk mendapatkan gelar mahasiswa baru nomor 1. Orang yang menghadap Mu Chen Mi anak laki-laki ini juga seseorang yang berada di puncak jalan spiritual. Dia juga dinilai sebagai kelas raja. Mengenai tingkat keunggulan yang dia tunjukkan, dia bahkan telah melampaui Zhou Ling dan yang lainnya. Karena dia cukup dekat dengan Yang Hong, dia secara alami tidak menyukai Mu Chen. Tinju roh penghancur. Orang ini memiliki nada sombong saat dia berbicara, namun, dia bisa mendukungnya karena dia tidak lemah sama sekali. Saat dia berdiri di udara, dia melepaskan pukulan dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Angin yang kuat terbentuk dengan niat membunuh dari pukulan ini saat membombardir ke arah Mu Chen. Melawan serangan yang kuat ini, mata Mu Chen tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan melancarkan pukulan juga. 4 segel kematian tanpa batas dengan cepat dipadatkan dan dibentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat bertabrakan dengan serangan lawan. Di saat yang sama, 4 segel kematian tanpa batas meledak dan gelombang kejut energi spiritual yang dilepaskan dari setiap segel saling tumpang tindih saat mereka melepaskan energi penghancur yang kuat. Tepat ketika dua serangan ini bertabrakan satu sama lain, energi spiritual yang dibentuk oleh segel kematian tanpa batas telah merobek-robek serangan lawan dalam sek kemudian, di bawah ekspresi pucat anak laki-laki ini, itu telah menghantam dengan keras ke tubuhnya. Puci. Anak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah segar saat dia dipukul dan dikirim kembali dengan canggung. Wajahnya benar-benar pucat dan memiliki mata yang tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan langsung dikalahkan hanya dengan satu serangan. Bahkan Yang Hong tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Kamu pikir kamu siapa? Mata Mu Chen dingin saat dia menatap anak laki-laki berjubah kuning itu dan mengeluarkan tawa dingin. Kemudian, tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju gunung yang menjulang tinggi. Di sisi lain, Luo Li juga telah menghentikan serangannya. Para elit asosiasi Wyvern semuanya terbaring di tanah dengan canggung di bawahnya. Pada saat ini, darah keluar dari mulut mereka saat mereka menatap kecantikan Luo Li dengan ketakutan. Selusin orang ini semuanya tinggal setengah langkah lagi dari tahap fusi surgawi. Namun, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak berhasil menunda Luo Li sedikit pun. Kekuatan Luo Li jauh melampaui mereka. Ketika orang-orang lain di dekatnya menyaksikan kemampuan kelompok dua orang yang ganas ini,
mereka diam-diam terkejut untuk menghentikan kedua orang ini, dibutuhkan Yang Hong, Mu Kui dan Bing King untuk bergabung. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan orang-orang yang berusaha menghentikan mereka, sebaliknya, dia menyerang langsung ke arah Gunung Roh Utara yang menjulang tinggi. Saat dia menatap gunung itu, hawa dingin melintas di matanya. Yang Hong, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan dapat menghentikan saya seperti ini? Saya masih ingat dengan jelas apa yang telah Anda lakukan selama jalan spiritual karena saya tidak dapat menemukan Jisuan sekarang, saya akan memulai balas dendam saya pada Anda terlebih dahulu. Saat Mu Chen dan Luo Li memasuki Gunung Roh Utara, selusin sosok cahaya juga bergegas masuk dari berbagai arah. Dari utara, Yang Hong memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap ke arah lain dengan ekspresi dingin. Mu Chen, saya, Yang Hong, mengambil gelar mahasiswa baru nomor 1. Saya akan membuat Anda mengerti bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk berjuang di depan saya. Bab 177 mencapai puncak. Pada saat ini, dua sosok melesat melalui Gunung Roh Utara yang menjulang tinggi satu demi satu, energi spiritual yang kuat dipancarkan ke sekeliling mereka seolah-olah mereka siap untuk menghadapi kejadian tak terduga. Di belakang mereka berdua, ada beberapa orang yang mengikuti mereka dari kejauhan. Namun, mereka masih terpisah cukup jauh satu sama lain. Bagaimanapun juga, semua orang dianggap sebagai pesaing saat ini. Kecuali mereka memiliki hubungan seperti Mu Chen dan Luo Li, mereka akan tetap waspada dan waspada terhadap individu lain. Meskipun jumlah spiritual beast yang bersembunyi dalam penyergapan telah berkurang sejak mereka memasuki Gunung Roh Utara, setiap spiritual beast ini sangat kuat. Bahkan spiritual beast yang paling lemah pun mampu melawan kultivator tahap akhir roh. Karena mereka akan mendatangi mereka secara bergerombol, akan membutuhkan waktu bagi Mu Chen dan yang lainnya untuk menghadapinya. Tiba-tiba, suara tajam bergema dari atas mereka. Pada saat ini, hutan yang luas sepertinya telah terbelah, dan banyak makhluk spiritual tipe burung besar turun dari atas. Cakar mereka yang seperti logam merobek udara saat mereka bergegas turun dengan ganas ke arah Mu Chen dan Luo Li. Sebagai tanggapan, Luo Li dengan lembut melompat dari cabang pohon, dan sosoknya yang ramping menerjang ke arah makhluk spiritual, tangannya yang ramping menggenggam pedang panjang hitam dan menyapunya di udara. Sinar pedang hitam dilepaskan dan melewati tiga spiritual beast tipe burung yang masing-masing bisa menghadapi kultivator tahap akhir tahap roh. Saat sinar pedang hitam melewati tiga spiritual beast tipe burung, tiga spiritual beast mengeluarkan teriakan aneh, sebelum mereka terpotong menjadi dua. Darah segar menghujani tanah, disertai dengan organ-organ mereka. Serangan Luo Li sangat lugas dan kuat. Dia tidak tertunda sama sekali, bahkan ketika dia harus menghadapi rintangan ini. Dalam sekejap, dia berhasil mengejar Mu Chen, yang berada di depannya. Kita sudah mendekati bagian tengah gunung. Jika kita melanjutkan lebih jauh, itu akan berada dalam jangkauan puncak gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Matanya berubah menjadi sedikit serius. Bagaimanapun, itu akan benar-benar merepotkan begitu mereka mencapai puncak gunung. Akan ada makhluk spiritual tingkat surga di lokasi itu. Selain itu, mereka tidak tahu jumlah dan peringkat dari para spiritual beast. Jika yang kuat muncul, itu akan sulit bahkan bagi seseorang dengan kekuatan tahap fusi surgawi untuk melewatinya. Hati-hati, Luo Li berbicara dengan lembut. Dia juga mendeteksi bahwa ada fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari puncak gunung. Mu Chen menganggukkan kepalanya, tiba-tiba, suara gemuruh bergema tepat di depan mereka. Raungan ini mengandung fluktuasi energi spiritual yang dahsyat. Selain itu, fluktuasi ini telah menghancurkan beberapa pohon secara paksa begitu muncul. Mata Mu Chen dan Luo Li langsung terfokus pada saat ini. Untuk bisa memiliki sikap yang begitu mengesankan, itu pasti binatang spiritual tingkat surga. Ah! Begitu raungan luar biasa ini terdengar, beberapa jeritan juga bergema. Mu Chen dan Luo Li buru-buru bergegas. Kemudian, mereka menyadari bahwa ular piton raksasa berwarna kuning tua sedang menempati area ini. Banyak ukiran batu menutupi tubuh ular piton raksasa itu, membuatnya tampak seperti terbuat dari batu-batu besar. Mulutnya yang mengerikan memperlihatkan banyak gigi bergerigi, saat air liurnya perlahan menetes ke bawah. Setelah air liur menyentuh tanah, air liur itu menggerogoti dan membentuk lubang di tanah. Pada saat itu, ada selusin orang yang mundur dari sekeliling ular piton raksasa ini. Mereka semua memiliki ekspresi pucat. Jelas terlihat bahwa mereka terluka parah. Ketika Mu Chen dan Luo Li melihat ular piton raksasa ini, mata mereka berubah menjadi serius saat mereka dengan cepat Ular piton pemakan gunung, binatang spiritual peringkat surga yang menduduki peringkat 86 di peringkat bumi Myriad Beast Record.
Ular piton pemakan gunung dewasa bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kultivator tahap akhir fusi surgawi, namun Mu Chen dan Luo Li sedikit lega setelah mereka menyadari bahwa ular piton pemakan gunung ini hanya berada di tahap awal tahap fusi surgawi. Namun, bahkan jika itu berada di tahap awal tahap fusi surgawi, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang asosiasi Wyvern sebelumnya. His. Ular piton pemakan gunung yang merusak tiba-tiba berhenti bergerak dengan kemunculan Mu Chen dan Luo Li. Murid segitiga buasnya menatap kedua orang ini sambil mendesis. Jelas sekali bahwa ia dapat mendeteksi fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari Mu Chen dan Luo Li. Ular piton pemakan gunung ini telah menutup jalan menuju puncak gunung. Jika mereka tidak mengurusnya, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya. Aku akan melakukannya. Mu Chen terkekeh. Kemudian, tubuhnya bergegas maju saat energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya. Sikap mengesankan yang kuat dipancarkan darinya. Boom! Ketika ular piton pemakan gunung menyadari Mu Chen mendekat, dia menyapu ekornya yang dipeluk dengan ganas dan menghancurkan tanah. Kemudian, ia mengeluarkan batu besar dan melemparkannya ke arah Mu Chen. Mata Mu Chen tetap tenang saat dia melepaskan pukulan. Energi spiritual yang bergemuruh keluar dari tinjunya dan menghancurkan batu raksasa itu menjadi bubuk. Saat ini, waktu sangat berharga, jadi dia tidak ingin ditunda di sini oleh ular piton pemakan gunung. Pagoda Vajra. Mu Chen memukul dengan telapak tangan, energi spiritual hitam pekat mengalir keluar seolah-olah itu adalah asap, dan telapak tangan emas raksasa terbentuk. Di dalam telapak tangan ini, ukiran menjulang tinggi yang gelap menjulang, dan fluktuasi misterius dipancarkan. Setelah telapak tangan emas raksasa ini terbentuk, ia melesat melintasi langit dan berusaha menekan ular piton pemakan gunung. Pada saat itu, ular yang terakhir juga berteriak dengan keras. Sisik-sisik di tubuhnya berdiri, dan sinar kuning pekat berkumpul di mulutnya. Sinar kuning pekat dengan cepat dilepaskan saat ia menyerang dengan agresif ke arah telapak tangan emas raksasa yang mendekat. Kedua serangan itu bertabrakan dengan keras di udara, dan dampak energi spiritual darinya benar-benar meratakan hutan dengan tanah, dan banyak pohon yang tumbang. Serangan-serangan ini cukup menakjubkan. Namun, serangan ular piton pemakan gunung tidak berhasil mendapatkan hasil. Di telapak tangan emas raksasa, ukiran menara hitam perlahan-lahan merangkak maju dan sepenuhnya menekan sinar kuning tua. Oleh karena itu, sinar kuning dengan cepat tersebar. Bang bang bang. Setelah telapak tangan emas raksasa menghancurkan sinar energi spiritual yang kuat, itu turun dan menghantam dengan keras ke tubuh ular piton pemakan gunung. Pada saat itu juga, bumi tampak bergetar hebat. Pada saat yang sama, ular piton pemakan gunung berteriak kesakitan. Sisik-sisik di tubuhnya yang besar telah hancur, dan darah segar mengalir keluar. Namun, kekuatan hidup binatang spiritual tingkat surga cukup ulet, bahkan jika telah menderita pukulan parah dari Mu Chen, itu tetap cukup brutal dan ganas. Sebagai pembalasan, ekornya yang besar menyapu udara saat ia mencoba untuk memukul Mu Chen dengan itu. Tubuh Mu Chen berkedip-kedip sejenak dan gambar demi gambar muncul tubuhnya seperti hantu saat dia muncul di belakang ular piton pemakan gunung. Cahaya keemasan terpancar dari dua jarinya, saat sebuah tombak ditembakkan ke langit. Tombak ini mendarat di lokasi di mana sisik ular piton pemakan gunung hancur. Cici. Di bawah cahaya keemasan yang tajam, ular piton pemakan gunung tiba-tiba meratap, darah segar menyembur keluar dari tubuhnya sambil meronta kesakitan. Ular itu berusaha menggigit dan menelan Mu Chen, namun berhasil dihindari dengan cepat. Pada saat ini, selusin orang menatap Mu Chen yang sedang berhadapan dengan ular piton pemakan gunung. Mereka semua terkejut. Baru saja, mereka telah bergabung, namun mereka gagal mengalahkan ular piton pemakan gunung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Akhirnya, perjuangan ular piton pemakan gunung melambat. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Mu Chen. Cahaya keemasan dilepaskan dari dua jarinya, saat cahaya itu menembus kepala ular piton pemakan gunung. Pada saat itu juga, perjuangan ular piton pemakan gunung berhenti sepenuhnya. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Melihat ini, Mu Chen menerjang ke depan dan mengeluarkan cahaya kuning tua dari kepala ular piton pemakan gunung. Di dalam cahaya ini, seekor ular piton pemakan gunung berukuran mini sedang berjuang dengan ganas. Itu adalah esensi jiwa dari ular piton pemakan gunung. Mu Chen secara refleks menempatkan ular piton pemakan gunung di dalam gelang biji sawi miliknya dan hendak pergi. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin, dan matanya bergerak cepat. Dia menyadari bahwa cahaya hitam telah menyapu dengan cepat dari bayang-bayang. Itu adalah cakar hitam yang dapat dengan mudah merobek logam, dan itu menyerang ke arah punggung Mu Chen dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Serangan mendadak ini menyebabkan jantung Mu Chen, namun,
tepat ketika dia hendak memasang pertahanan energi spiritual, sinar pedang hitam merobek udara dan membacok dengan ganas ke arah cahaya hitam. Sebuah suara logam terdengar, dan sinar pedang menghilang. Namun, cahaya hitam itu juga terhempas. Saat mendarat di tanah, seekor macan tutul roh berwarna hitam pekat terungkap. Tubuh macan tutul hitam ini tidak memiliki rambut, dan tampak seperti terbuat dari logam hitam. Dibandingkan dengan macan tutul biasa, sepasang sayap hitam juga ada di punggungnya. Dari penampilannya, macan tutul ini tampak seperti momok dalam kegelapan. Sesosok tubuh ramping dengan cepat mendekat dari arah belakang Mu Chen, saat ia menerjang langsung ke arah macan tutul hitam. Kecepatannya sangat cepat dan, dalam sekejap, dia telah muncul di depan macan tutul. Kemudian, semua orang dapat melihat bahwa tangannya yang ramping memegang gagang pedang hitam. Saat sosok ramping ini melewati macan tutul hitam, sebuah suara yang tajam bergema begitu cahaya hitam muncul. Ketika Luoli muncul di belakang macan tutul hitam, jari-jari rampingnya bergerak dengan lembut dan dengan cepat menyarungkan pedangnya. Adapun macan tutul hitam itu bergetar sejenak, sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Dari kejauhan, selusin orang yang menyaksikan pemandangan ini menghirup udara dingin. Macan tutul roh hitam itu bukanlah makhluk spiritual biasa. Itu adalah makhluk spiritual tingkat surga, yang dikenal sebagai macan tutul spektre, dan sama sekali tidak kalah dengan ular piton pemakan gunung. Itu adalah binatang spiritual yang dikenal karena kecepatannya, dan spesialisasinya dalam serangan diam-diam. Bahkan kultivator panggung fusi surgawi akan mati dalam cakarnya jika mereka tidak berhati-hati. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu langsung dibunuh oleh Luoli. Pada saat ini, Luoli juga mengeluarkan esensi jiwa dari spektre leopard. Kemudian, matanya yang indah tersenyum saat dia melihat ke arah Mu Chen. Lumayan. Mu Chen mengangkat ibu jarinya sambil tersenyum. Dia memang ceroboh barusan. Karena tempat ini sudah mendekati puncak gunung, ada banyak sekali makhluk spiritual tingkat surga yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk spiritual ini cukup licik. Akan menjadi kesalahan fatal jika dia ceroboh. Ayo pergi. Mu Chen memberi isyarat kepada Luoli dengan tangannya, dan tidak berniat untuk tinggal di tempat ini. Namun, raungan marah bergema di seluruh gunung roh utara. Energi spiritual yang dahsyat terkandung di dalam raungan ini. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa auman itu semua berasal dari makhluk spiritual tingkat surga. Yang lain juga mulai bertemu dengan makhluk spiritual tingkat surga. Begitu mereka mendengar raungan ini, mata Mu Chen dan Luoli berangsur-angsur berubah menjadi serius. Jumlah makhluk spiritual tingkat surga di tempat ini jauh di luar dugaan mereka. Hati-hati. Mu Chen bertukar tatapan dengan Luoli dan mengingatkannya. Kemudian, mereka tidak tinggal di lokasi ini lebih lama lagi. Di bawah banyak tatapan iri dan kagum, mereka berdua berubah menjadi sosok cahaya saat mereka bergegas menuju puncak gunung yang menjulang tinggi. Tepat ketika Mu Chen dan Luoli bergegas menuju puncak gunung, Yang Hong, Mu Kui, dan Bing King juga mulai naik dengan cepat. Saat mereka bergegas naik, jejak bangkai binatang spiritual tingkat surga terbentuk. Bab 178 Landasan Batu. Mengaum, mengaum. Raungan marah dari banyak sekali spiritual beast bergema di seluruh pegunungan yang luas, menyebabkan hutan bergetar. Banyak orang bertempur bersama dengan spiritual beast di dalam padang gurun yang luas ini, dan pertempuran menakjubkan terjadi. Dan di puncak gunung di dekatnya, beberapa sosok mengamati banyak pertempuran yang terjadi di bawah. Setelah beberapa saat, beberapa tatapan bergeser ke arah gunung yang megah di tengah pegunungan. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat menyapu keluar pada saat ini dari gunung. Tampaknya beberapa murid baru yang lebih berbakat telah mencapai Gunung Roh Utara, dan sedang menuju ke puncaknya, yang tersembunyi di awan. Jelas bahwa orang yang bisa memimpin dan menyerang ke puncak, yang mewakili kemuliaan bagi mereka, mungkin akan merebut tempat pertama, dan menjadi siswa nomor 1 di kelas mahasiswa baru. Pada saat ini, Zhu Tian dan dua tetua lainnya berdiri tinggi di langit. Zhu Tian berseri-seri saat dia mengamati gunung yang tinggi. Matanya tanpa disadari melirik ke puncak sebelum sudut mulutnya melengkung sedikit lagi. Anak-anak ini jauh lebih cepat daripada yang saya bayangkan, tapi semuanya akan menjadi menarik setelah mereka mendekati final. Akan sangat sulit bagi orang tua ini untuk menahan pria besar itu. Swiss, Swiss. Di bawah, Mu Chen dan Luoli dengan cepat berjalan melewati hutan. Energi spiritual yang padat menyelimuti tubuh mereka, dan kewaspadaan serta keseriusan memenuhi mata mereka. Mereka sudah sangat dekat dengan puncak. Hampir semua makhluk spiritual di daerah ini adalah peringkat surga, tapi untungnya mereka hanya memiliki kekuatan tahap awal tahap fusi surgawi. Jika tidak, itu akan sangat mengganggu mereka.
Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat mereka melesat melalui hutan dan tiba-tiba melepaskan pukulan yang diliputi energi spiritual, langsung menyerang tanah di bawah kakinya. Boom! Retakan besar menyebar dari tempat tinju eksplosif Mu Chen mendarat, menyebabkan teriakan tajam bergema di mana bumi telah pecah. Seekor binatang raksasa dengan cahaya buas di matanya dan ditutupi dengan baju besi bersisik tajam dengan cepat merangkak keluar. Binatang iblis duniawi. Mu Chen mengerutkan alisnya ketika dia melihat binatang raksasa dan aneh ini ditutupi sisik hitam. Satu lagi binatang spiritual tingkat surga dari tahap awal tahap fusi surgawi. Saat Mu Chen berencana untuk segera membuang binatang iblis duniawi ini, Luo Li tiba-tiba menarik lengan bajunya, wajah kecilnya yang lembut agak serius saat dia menunjuk ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Tatapan Mu Chen mengikuti kemana dia menunjuk tepat saat tanah terbelah dan 5 binatang iblis bumi lainnya memanjat keluar, energi spiritual mereka yang mengamuk membanjiri hutan. 6 binatang iblis duniawi. Bahkan Mu Chen merasa mati rasa saat melihat pemandangan ini. Dia segera melirik Luo Li dengan penuh pengertian sebelum keduanya secara bersamaan melarikan diri secepat meskipun 6 binatang iblis bumi hanya memiliki kekuatan tahap awal tahap fusi surgawi, Mu Chen dan Luo Li harus membayar harga jika mereka terlibat dalam pertarungan. Selain itu, mengulur-ulur waktu di sini akan membuang banyak waktu. Oleh karena itu, melarikan diri adalah pilihan yang paling masuk akal dalam situasi ini. 6 binatang iblis duniawi melihat kedua manusia itu mencoba melarikan diri dan mengeluarkan raungan ganas sebelum mengejar mereka dengan kecepatan setiap langkah menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Mu Chen dan Luo Li melihat pengejaran tanpa henti dari binatang buas itu dan tidak berani lengah, meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal dan langsung menuju ke puncak. Menekan dengan kecepatan tinggi, bahkan tidak sampai 10 menit sebelum hutan yang lebat dan rimbun memberi jalan ke tempat terbuka di mana sebuah platform besar yang tak tertandingi terlihat lebih jauh di depan sebuah jalan setapak yang mengarah ke puncak terlihat melewati platform ini. Namun, ketika mereka berdua bergegas keluar dari hutan, mereka mendengar raungan marah dari arah lain. Saat mereka menoleh untuk melihat, ekspresi mereka menjadi kaku membeku. Ke arah itu, tidak sedikit jumlah makhluk spiritual besar dengan energi spiritual yang menakjubkan secara bersamaan meledak ke tempat terbuk di depan mereka, beberapa sosok melarikan diri dengan berantakan. Mereka menuju ke arah yang sama dengan Mu Chen dan Luo Li lurus menuju platform batu besar yang mengarah ke puncak. Ketika Mu Chen melihat lebih dari 30 makhluk spiritual tingkat surga, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum masam. Akademi spiritual surga utara ini terlalu kejam. Untuk melepaskan begitu banyak makhluk spiritual tingkat surga di sini, bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka semua? Cepat! Mu Chen berteriak saat dia berakselerasi, berlari menuju platform batu besar. Jika dia ditangkap oleh makhluk spiritual tingkat surga saat ini, dia takut hasilnya akan menjadi bencana. Luo Li dengan lembut mengangguk kecuali seseorang telah memasuki tahap transformasi surgawi, tidak ada yang bisa melarikan diri setelah dikelilingi oleh lebih dari 30 makhluk spiritual tingkat surga. Kompetisi mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara jelas bukan untuk bersenang-senang dan bermain-main, tetapi merupakan ujian sejati dari kemampuan para mahasiswa baru terbaik ini. Mu Chen dan Luo Li dengan cepat berlari menuju peron yang jauh. Di saat yang sama, pihak lain yang dikejar juga menyerbu ke arah yang sama, dan mereka akhirnya bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Dengan sekilas, Mu Chen mengenali yang lain sebagai Yang Hong, Mu Kui, Bing Qing, dan beberapa siswa lainnya. Mereka juga telah memutuskan untuk mengambil tindakan menghindar ketika mereka bertemu dengan banyak binatang spiritual tingkat surga. Tapi sepertinya semua orang yang mengadopsi strategi yang sama secara tidak sengaja membuat begitu banyak makhluk spiritual tingkat. Pada saat yang sama ketika Mu Chen dan pihak lain bertemu satu sama lain, penonton yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka dengan penuh perhatian di puncak gunung di sekitarnya. Mata mereka berbinar ketika mereka akhirnya melihat aksi di platform batu besar, tetapi ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat jejak makhluk spiritual tingkat surga. Mengapa ada begitu banyak makhluk spiritual tingkat surga? Para mahasiswa baru ini benar-benar tidak beruntung. Kompetisi mahasiswa baru ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan masa lalu. Mustahil untuk memaksa jalan mereka melalui begitu banyak binatang spiritual tingkat surga. Ya, mereka tidak hanya harus waspada terhadap makhluk spiritual tingkat surga, mereka masih harus waspada terhadap murid baru lainnya. Haha, kompetisi tahun ini adalah hiburan yang berkualitas, bukankah lebih lucu seperti ini? Galeri orang-orang yang mengamati situasi di puncak tiba-tiba ketertarikan yang semakin besar terlihat di wajah mereka saat ini. Aksi di puncak jelas lebih menarik perhatian mereka dibandingkan dengan perjuangan rata-rata mahasiswa baru di bawah.
Li Xuantong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di sisi tebing, dengan dingin mengamati puncak. Tatapannya yang tajam terkonsentrasi pada Mu Chen dan Luo Li. Dia tahu bahwa sudah hampir waktunya untuk uji coba yang sebenarnya dari kompetisi mahasiswa baru ini. Di bawah tatapan penuh perhatian dari mata yang tak terhitung jumlahnya, 10 sosok terlihat hampir tidak menjaga jarak dari gerombolan makhluk spiritual tingkat surga saat mereka mendekati. Hei, Mu Chen. Suara terengah-engah terdengar tidak jauh dari Mu Chen. Dia hanya melihat untuk melihat Zhou Ling secara tak terduga juga telah tiba di sini. Wajahnya sedikit pucat, bukti bahwa dia tidak mudah menghindari para pengejarnya. Mu Chen mengangguk padanya dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Energi spiritual yang menyebar keluar dari tubuh Zhou Ling menunjukkan bahwa dia telah mencapai tahap awal tahap fusi surgawi, tetapi aura yang tidak stabil mengungkapkan bahwa dia baru saja menerobos. Tetapi Zhou Ling telah berada setengah langkah lagi dari tahap fusi surgawi untuk waktu yang lama dan telah berkultivasi dengan pahit selama lebih dari sebulan di Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak mengherankan baginya untuk mendapatkan terobosan semacam ini. Mari kita mencapai platform batu dulu. Mu Chen membuat isyarat tangan sebelum menarik Luo Li dengan cepat menuju platform batu besar dengan spiritual beast hampir mendekati mereka. Tetapi ketika Mu Chen hendak bergerak, sebuah siluet bergegas maju untuk mendapatkan keunggulan. Dia dengan marah menyerang dengan punggung tangannya saat gelombang energi spiritual menyatu menjadi telapak tangan ilusi raksasa langsung ke arah Mu Chen. Mu Chen, awas! Zhou Ling buru-buru berseru. Ketika Mu Chen menyadari serangan diam-diam ini, ekspresinya segera menjadi sedingin es. Melangkah ke samping, energi spiritual hitam pekat menyapu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk pagoda cahaya yang tidak jelas. Dor! Telapak tangan raksasa energi spiritual menghantam pagoda cahaya, menyebabkan tubuh Mu Chen bergetar saat pagoda cahaya berdesir dari gelombang kejut sebelum sedikit meredup. Tatapannya yang sedingin es melintas di sosok yang sudah dikenalnya. Ekspresi Mu Chen sangat dingin. Orang ini kejam. Dia ingin menyerang Mu Chen lebih awal sehingga yang terakhir akan tertinggal di belakang ke kedalaman gerombolan binatang spiritual tingkat surga. Jika itu terjadi, Mu Chen akan menderita luka parah bahkan jika dia berhasil melarikan diri dan kemudian tidak berada dalam kondisi untuk memperebutkan posisi mahasiswa baru nomor 1. Yang Hong, kamu ingin bertarung sekarang? Kalau begitu ayo bertarung. Cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia tiba-tiba bergegas ke depan, menekuk semua kecuali 2 jari, dan menembakkan cahaya keemasan ke arah Yang Hong dengan kecepatan. Yang Hong melirik ke belakang dan mencibi. Dia menjentikkan jarinya untuk menembakkan sinar energi spiritual ke arah cahaya keemasan yang mendekat dan sepenuhnya menetralisir serangan itu, semua itu sambil mempertahankan kecepatannya. Ingin bertarung? Datang dan tangkap aku. Sosok Yang Hong melesat ke depan, memimpin dan langsung menginjak platform batu besar. Dia berbalik menghadap Mu Chen saat energi spiritual yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Mu Chen mengepalkan kedua tangannya. Energi spiritual hitam gelap melonjak di dalam tubuhnya saat seni pagoda agung beredar dengan kekuatan penuh. Niat membunuh yang mengerikan memadat di pupil hitamnya. Swiss. Mu Chen juga telah mencapai panggung batu dengan Luo Li mengikuti di belakang, matanya yang seperti kaca terkunci pada Yang Hong. Di belakang mereka, Mu Kui, Bing Qing, Zhou Ling, dan murid baru terbaik lainnya juga melompat ke atas. Hati-hati Mu Chen, makhluk spiritual tingkat surga telah menyusul. Zhou Ling buru-buru memperingatkan. Ini bukan saat yang tepat untuk bertarung karena ada masalah yang lebih mendesak di belakang grup. Tatapan Mu Chen melintas di atas para spiritual beast sebelum kembali memperhatikan Yang Hong dengan ekspresi dingin. Selama konfrontasi antara keduanya, puluhan makhluk spiritual tingkat surga benar-benar mengelilingi peron, memberikan bayangan yang sangat besar pada semua orang. Binatang buas itu menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan panjang dan energi spiritual mereka mengepul saat mereka meluncurkan serangan hiruk-pikuk ke arah Mu Chen dan yang lainnya di atas platform batu. Setelah melihat ini, Mu Chen hanya bisa mundur dengan Luo Li dan untuk sementara mengalihkan perhatiannya ke makhluk spiritual tingkat surga ini. Tapi tepat ketika dia akan bertarung, 9 Netebird segera berteriak. Mu Chen, keluar dari sini sekarang. Ada sesuatu yang aneh. Peringatan mendadak dari Nine Netebird menyebabkan Mu Chen terkejut saat dia bertindak hampir secara refleks untuk menarik Luo Li burst. Boom! Saat Mu Chen mundur dengan tergesa-gesa, tanah tempat dia berdiri semula runtuh saat pilar magma yang membara membumbung tinggi ke langit. Sebuah tangan raksasa dari magma yang melonjak keluar dari tengah-tengah pilar, menghantam binatang spiritual tingkat surga dan segera melenyapkan tubuhnya. Bang! Bang! Di bawah tatapan terkejut Mu Chen dan mahasiswa baru lainnya, serta banyak penonton di puncak gunung di dekatnya, platform batu bergetar hebat saat pilar magma yang lebih besar dikirim dengan keras ke langit.
Tangan-tangan besar yang terbuat dari magma terulur dari masing-masing pilar. Pemandangan ini adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Mengapa Akademi Spiritual Surga Utara membiarkan orang besar ini keluar? Li Xuantong juga sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Tatapan muram segera melintas di matanya. Bab 179 Puncak. Pada saat ini, platform batu besar itu runtuh saat banyak pilar lava membumbung tinggi ke langit. Tangan-tangan raksasa yang terbentuk dari lava menjulur dari pilar-pilar ini dan tanpa pandang bulu menghantam para makhluk spiritual tingkat surga dan manusia di atas panggung. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan Mu Chen dan yang lainnya di gunung, tetapi bahkan orang-orang yang mengamati di luar Gunung Roh Utara benar-benar tercengang. Jelaslah bahwa perkembangan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Karena peringatan 9 Neteh Bird, Mu Chen bereaksi lebih cepat dari yang lain dan menarik Luo Li menjauh. Dalam sekejap dia jatuh ke belakang, tangan lahar telah menghancurkan makhluk spiritual tingkat surga dengan kekuatan tahap awal tahap fusi surgawi. Serangan itu menghasilkan panas yang hebat saat menghantam dengan keras ke tempat Mu Chen dan Luo Li sebelumnya. Tangan lava menghantam platform batu, menyebabkan platform batu besar itu bergetar saat lava panas mulai mengalir keluar. Serangan itu benar-benar melelehkan platform batu. Karena tangan lava telah meleset, lava bergetar sedikit sebelum dengan cepat berkumpul kembali dan berayun ke arah Mu Chen dan Luo Li. Mata Mu Chen benar-benar serius setelah menyaksikan kekuatan tangan lava yang menakutkan. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan energi spiritual yang dahsyat yang dipancarkan dari tangan lava jauh melebihi tahap fusi surgawi. Dia tidak berani bersentuhan dengannya. Lari. Mu Chen langsung mengambil keputusan situasinya telah berubah. Jika mereka tetap di sini lebih lama lagi, kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi abu begitu tangan lava menghantam mereka. Mereka harus pergi saat ini juga. Luo Li dengan lembut menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tangannya yang ramping dengan kuat menggenggam pedang panjang hitam. Saat cahaya hitam mengitari panjang pedang, aura yang sangat tajam bisa dirasakan memancar darinya. Mata Mu Chen dengan cepat menyapu sekelilingnya saat dia mundur. Pada saat ini, ada hampir selusin tangan lava di langit yang menghantam tanpa henti satu demi satu. Bahkan makhluk spiritual tingkat surga yang telah mengepung mereka sebelumnya mulai mengeluarkan teriakan ketakutan saat mereka mundur. Makhluk spiritual yang terlalu lambat dalam mundur secara paksa dihancurkan oleh tangan lahar, memenuhi langit dengan abu. Di tempat lain di gunung, Yang Hong, Mu Kui dan Bing King terus-menerus melakukan tindakan menghindar dengan ekspresi serius. Mereka mengerti dengan jelas betapa kuatnya tangan-tangan lava ini. Jika mereka menerima serangan itu secara langsung, kemungkinan besar mereka harus membayar mahal. Apa yang harus kita lakukan? Luo Li berbisik. Situasinya terlalu kacau saat ini. Dia sama sekali tidak tahu ke arah mana dia harus melarikan diri. Mata Mu Chen tiba-tiba berkedip. Dia mendeteksi bahwa tangan lava telah berhenti mengejar makhluk spiritual tingkat surga setelah yang terakhir melarikan diri dari jangkauan platform batu. Pasti ada jangkauan untuk serangan ini. Mu Chen berpikir sejenak. Kemudian, tatapannya beralih ke tempat di atas platform batu, puncak gunung. Tampaknya tangan-tangan lava tidak menjulur ke arah lokasi itu. Pergilah ke puncak. Mu Chen berteriak dan segera berakselerasi menuju puncak gunung. Melihat ini, Luo Li dengan cepat mengikuti di belakang. Dari dekat, Yang Hong dan yang lainnya juga memperhatikan tindakan Mu Chen. Mata mereka juga berkedip saat mereka segera mengedarkan energi spiritual mereka dan mendorong kecepatan mereka ke batasnya. Mereka juga sedang menuju ke puncak. Berdasarkan situasi saat ini, hanya ada dua jalan yang bisa mereka ambil untuk meninggalkan platform batu. Salah satu pilihannya adalah bergegas langsung menuju puncak gunung, dan pilihan lainnya adalah kembali menuruni gunung. Namun, memilih opsi kedua juga berarti melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar siswa baru nomor 1. Jelas bahwa Yang Hong dan yang lainnya, yang sangat sombong, tidak akan membuat pilihan seperti itu. Zhou Ling dan yang lainnya di belakang juga memperhatikan tindakan Mu Chen dan ingin mengikuti, tetapi dipaksa mundur oleh serangan keras dari tangan lahar. Dia memotong sosok yang menyedihkan saat kulitnya berubah menjadi merah menyala. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya saat dia buru-buru mundur. Seperti yang diharapkan, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menuju ke puncak gunung. Di luar pegunungan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di puncak gunung. Bahkan para mahasiswa baru yang sudah mulai turun menatap ke arah puncak, mengamati pertarungan antara siswa paling menonjol di antara para mahasiswa baru. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen, Luo Li, Yang Hong, Mu Kui dan Bing King bergegas maju dan secara bertahap mengungkapkan teknik gerakan mereka dengan terampil menghindari tangan lahar yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dan terus maju.
Kelima orang ini semuanya memiliki kekuatan yang jauh melampaui mahasiswa baru biasa sambil mereka benar-benar memusatkan perhatian pada penghindaran, mereka berhasil melihat melalui gerakan tangan lava dan berhasil menerobos, setelah itu mereka dengan cepat menuju ke puncak. Merasakan 5 orang menerobos, tubuh besar di dalam Gunung Roh Utara perlahan-lahan menutup matanya yang berapi-api. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan yang dalam. Raungan ini bergema ke seluruh gunung dan bahkan menyebabkan gunung-gunung lainnya bersebuah retakan besar tiba-tiba memanjang keluar dari puncak gunung dan lava merah menyala menutupi langit, membentuk tirai magma yang benar-benar menutup jalan Mu Chen dan yang lainnya. Saat lava menghujani dari langit, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sangat panas. Atmosfer yang mendidih ini bahkan menyebabkan aura spiritual dunia sedikit bergetar. Menyaksikan perubahan situasi yang tiba-tiba dari luar gunung, mulut orang-orang ini mulai bergerak-gerak. Keberadaan yang menakutkan seperti itu tersembunyi di dalam Gunung Roh Utara. Tidak hanya mustahil bagi para mahasiswa baru untuk melewati rintangan ini, tapi bahkan para senior di dalam Akademi Spiritual Langit Utara juga tidak akan berdaya menghadapinya. Gemuruh. Pada saat ini, lava meletus dan menyebar ke seluruh langit sebelum turun seperti air terjun. Di bawah lahar, Mu Chen dan yang lainnya tidak berdaya seperti semut. Mereka berlima memiliki ekspresi serius. Jika mereka tidak berhati-hati, serangan ini pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Namun, jika mereka mundur sekarang, itu berarti mereka akan menyerah untuk merebut tempat pertama. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju. Mu Chen menggigit bibirnya dengan lembut saat tekad yang teguh muncul di wajah tampannya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, energi spiritual hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, di bawah keributan yang ramai, dia langsung menyerbu ke dalam lahar. Keributan segera meletus di pegunungan sekitarnya saat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini. Menurut mereka, tindakan ini sama saja dengan bunuh diri. Tatapan Li Xuantong berubah menjadi serius sejenak sambil menyipitkan matanya. Tindakan Mu Chen sedikit di luar imajinasinya. Tepat ketika Mu Chen menerjang langsung ke dalam lava yang seperti air terjun, ekspresi Yang Hong dan yang lainnya berubah. Mereka segera mengertakkan gigi saat mereka menyerang juga. Energi spiritual luar biasa meletus keluar dari tubuh mereka satu demi satu. Putong. Mu Chen adalah yang tercepat dari mereka semua. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual hitam pekat dan seperti jejak asap hitam pekat. Dia langsung bergegas ke dalam lahar dan menghilang dari pandangan. Mengikuti Mu Chen adalah Yang Hong. Tatapannya dingin saat energi spiritual yang pekat meletus dari tubuhnya. Seekor ular piton raksasa samar-samar terbentuk dari energi spiritualnya saat dia menerjang langsung ke dalam lahar. Di sisi lain, Mu Kui melancarkan pukulan saat energi spiritual yang bergemuruh terbentuk menjadi kepalan tangan emas raksasa tinju ini menghantam tirai lava tepat di depannya. Pada saat yang sama, rambut Bingking yang berwarna biru es berubah menjadi biru. Rasa dingin yang luar biasa terpancar dari dirinya saat lapisan es menutupi tubuh rampingnya. Pada akhirnya, dia pun masuk ke dalam lahar. Dan yang terakhir adalah Luo Li. Dia melirik ke tempat di mana Mu Chen menghilang dan mencengkeram pedang panjang hitamnya dengan tangan rampingnya. Dalam sekejap, pedang itu bergerak-gerak dan suara tajam bergema. Sinar pedang hitam yang tak tertandingi merobek langit saat dilepaskan. Jelaslah bahwa kelima orang ini telah menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya pada saat ini. Banyak orang yang menyaksikan adegan ini dengan serius. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada sisi lain dari tirai lava. Dari sana, mereka akan dapat mencapai puncak gunung. Jadi, selama mereka mampu melewati tirai lava yang berbahaya ini, mereka akan memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Namun, pertanyaan yang sebenarnya adalah, berapa banyak dari kelima orang ini yang akan mampu melewatinya? Lingkungan yang ramai dan berisik menjadi hening sepenuhnya saat ini. Tatapan mereka berkumpul di sisi berlawanan dari tirai lava. Saat tatapan semua orang berkumpul di lokasi itu, perubahan pun segera muncul. Dengan kekuatan yang menindas, cahaya hitam menyeruak keluar dari tirai lava. Cahaya hitam ini tampaknya berbentuk menara hitam. Namun demikian, sebelum semua orang dapat mengenalinya secara jelas, cahaya hitam itu sudah memudar dan menampakkan sosok yang ramping. Sosok ramping ini telah mencapai puncak gunung. Seseorang telah mencapai puncak. Ketika teriakan ini bergema, banyak orang menatap ke arah sosok ramping. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keheranan. Itu adalah mahasiswa baru yang mengalahkan Mo Lun. Para penonton dengan cepat mengenali orang yang mencapai puncak. Keributan pun terjadi. Siapa sangka orang yang pertama kali mencapai puncak adalah seorang siswa baru di tahap akhir tahap roh. Namun, tepat ketika teriakan takjub mereka memudar, retakan tiba-tiba muncul di tirai lava dan sosok lain bergegas keluar dan memasuki puncak.
Pada saat ini, Luo Li memegang pedang panjang hitam yang sedikit panas sambil tersenyum pada Mu Chen. Desir. Swiss. Swiss. Tepat ketika Luo Li mendarat di luar tirai lava, energi spiritual yang luar biasa meletus dari belakangnya lagi. 3 lubang kemudian meledak di dalam lahar dan 3 sosok lainnya bergegas keluar. Namun, tubuh mereka juga mengeluarkan asap. Bahkan baju besi es di tubuh Bing King telah benar-benar meleleh dan menguap. Ledakan keributan bergema di pegunungan terdekat. Banyak dari para senior memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada begitu banyak orang yang kuat di dalam kelas mahasiswa baru tahun ini. Kelima orang ini benar-benar telah melewati rintangan yang menakutkan. Saat kelima orang itu mencapai puncak, lava di belakang mereka tiba-tiba mengalir ke bawah dan membakar seluruh gunung. Lava merah menyebar dan mewarnai gunung dengan warna merah yang indah. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan pemandangan ini. Mata mereka semua terfokus pada 5 orang yang telah mencapai puncak. Bahkan para mahasiswa yang berada di bawah pun mengalihkan pandangan mereka karena rasa ingin tahu mereka. Mereka semua tahu bahwa kompetisi antara mahasiswa baru terkuat tahun ini baru saja dimulai. Satu demi satu, tatapan mereka berkumpul di tengah-tengah puncak. Di lokasi itu, sebuah tablet batu didirikan di sana. Dan di atas tablet batu itu, terdapat sebuah bendera roh emas besar yang bergoyang-goyang karena angin. Bendera roh itu melambangkan kehormatan mahasiswa baru nomor 1. Siapa yang berhasil mendapatkannya, tidak diragukan lagi akan menjadi murid baru nomor 1. Bab 180 Kekuatan Tersembunyi Yang Hong. Banyak tatapan berkumpul di puncak gunung yang menjulang tinggi di mana 5 sosok berdiri tak bergerak. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa ada badai yang bergelora di bawah ketenangan sesaat ini. Orang-orang ini adalah yang terbaik dari para siswa baru dan harus mengatasi banyak tantangan untuk akhirnya bisa berdiri di sini. Mereka semua luar biasa, tetapi hanya satu orang yang bisa menjadi yang terdepan di antara para mahasiswa baru. Oleh karena itu, tidak akan mudah untuk menangkap bendera rohani yang mewujudkan kehormatan dan kemuliaan ini. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Tokoh-tokoh dari puncak-puncak di sekitarnya semuanya menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka sadar bahwa jeda dalam pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Begitu kedamaian sesaat ini rusak, apa yang terjadi selanjutnya tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan yang menggetarkan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari para penonton, suasana di puncak menjadi sangat aneh. Luo Li dan Mu Chen berdiri di satu sisi sementara Yang Hong, Mu Kui, dan Bing King berdiri di sisi yang lain. Ekspresi kewaspadaan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, ini bukanlah turnamen di mana ini adalah duel antara 2 orang dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengalahkan lawan. Hanya dengan lengah sedikit saja, maka kompetitor lain akan melancarkan serangan ganas mereka. Terjebak dalam situasi seperti itu akan membuat pusing kepala siapapun di antara kelima orang ini. Dalam keheningan yang menegangkan ini, kelima sosok itu tetap waspada. Energi spiritual yang kuat melonjak di dalam tubuh mereka seperti gelombang pasang, bermuka masam dan tidak masuk akal, menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka. Mata Yang Hong sedikit menyipit saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Tubuhnya condong ke depan saat cahaya tiba-tiba terpancar di matanya. Swiss. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok cahaya saat dia langsung menuju bendera roh dengan kecepatan sangat tin. Suasana tegang seketika pecah dengan gerakan tiba-tiba Yang Hong. Rasa dingin melintas di mata Luo Li yang seperti kaca. Pedang panjang hitam muncul di tangannya yang seputih bunga bakung saat dia menebas tanpa ragu-ragu. Sinar pedang hitam yang sangat besar dengan kejam menyapu dan langsung menebas tubuh Yang Hong. Sinar pedang hitam bersiul ke depan dan mengukir jurang sedalam 100 zang. Sebelum serangan itu mendarat, ketajaman ki ini membuat orang dalam hati khawatir. Bahkan Yang Hong pun tidak bisa lengah saat menghadapi serangan Luo Li. Tepat ketika semua orang mengira dia akan dipaksa untuk membela diri, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan untuk menghindari sinar pedang dan mengubah arah sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan eksplosif ke arah Mu Chen. Gemuruh. Energi spiritual berputar di sekitar tinju Yang Hong seperti badai yang mengamuk, memunculkan badai sombong yang tanpa henti menyerbu ke arah Mu Chen. Serangan tiba-tiba Yang Hong jelas mengejutkan banyak orang, tetapi menjadi jelas bahwa ini telah dipersiapkan sebelumnya. Targetnya sama sekali bukan bendera roh. Sebaliknya, itu selalu Mu Chen. Mata Mu Chen tetap dingin dalam menghadapi serangan mendadak ini. Dia sudah lama tahu tentang kecenderungan menipu musuhnya dan secara alami tidak akan pernah lengah di hadapan Yang Hong. Aku tidak menyangka kau begitu menyukai taktik curang seperti itu. Mu Chen tertawa muram dan mengedarkan seni pagoda besar dengan kekuatan penuh.
Gelombang energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya saat dia meninju 4 segel kematian tanpa batas mengembun dan segera meledak seperti gelombang yang tumpang tindih, langsung bertabrakan dengan tinju Yang Hong. Bang! Gelombang kejut, yang terlihat dengan mata telanjang, menyapu keluar dari titik tumbukan, mengirimkan getaran ke udara dan menghasilkan suara yang dalam dan rendah yang mirip dengan gulungan guntur. Gelombang kejut secara bertahap menghilang untuk menampakkan dua sosok di bawah tatapan para penonton yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan, Mu Chen dan Yang Hong adalah orang pertama yang bergerak. Mu Chen, bukankah kamu ingin bertarung melawanku? Nah, inilah kesempatanmu. Tapi kekuatanmu di tahap akhir tahap roh benar-benar terlalu menyedihkan. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan Luo Li? Yang Hong mengejek sambil dengan penuh perhatian memperhatikan Mu Chen dengan mata yang tajam dan dingin. Mu Chen mendengar apa yang dia katakan dan tersenyum. Yang Hong, mengapa kamu menggunakan tipu muslihat seperti itu? Akui saja bahwa kamu takut kami bekerja sama melawanmu. Mengapa kamu perlu bertindak seperti ini? Jangan khawatir. Mata Mu Chen sedikit menunduk saat cahaya dingin berkedip-kedip di dalam pupil hitamnya. Aku tidak butuh bantuan Luo Li untuk melawan orang sepertimu. Yang Hong mencibir dan berkata, kamu benar-benar berbicara besar. Setelah kata-kata ini, Yang Hong dengan cepat melihat ke arah Mu Kui dan berkata, Saudara Mu Kui, aku harus bertarung melawan Mu Chen sekarang. Karena tidak ada yang bisa menghalangimu, ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut bendera roh. Mu Kui menyeringai saat secercah cahaya muncul di matanya yang tampak kusam dan teguh. Yang Hong, kau selalu senang membuat rencana licik. Jika aku benar-benar melakukan apa yang kau katakan, mungkin itu adalah pemandangan yang tidak ingin kau lihat, bukan? Tapi kau bisa yakin, aku tidak peduli tentang menjadi mahasiswa baru nomor 1 yang saya inginkan adalah mengalahkan kalian semua. Api menyala di mata Mu Kui saat dia berkata, jika kalian harus bertarung, maka bertarunglah. Tapi siapapun yang menang harus melawan saya. Aku secara alami akan merebut bendera roh setelah aku mengalahkan kalian semua. Haha, aku mengagumi keterus-terangan saudara Mu Kui. Yang Hong tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Mu Kui adalah seorang maniak pertempuran yang tidak akan memanfaatkan pertarungannya dengan Mu Chen untuk merebut bendera roh. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah sebanyak yang Anda inginkan, saya tidak tertarik. Namun, karena tidak ada yang menginginkan bendera roh, saya akan membantu diri saya sendiri. Bing King, yang berada di dekatnya, tiba-tiba berbicara dengan dingin. Yang Hong telah mengambil keuntungan dari Mu Kui. Namun, dia tidak tertarik untuk menunggu sampai pertempuran mereka selesai. Dia tidak lagi cenderung untuk tinggal setelah dia selesai berbicara, tubuhnya yang halus langsung bergerak menuju bendera roh. Tapi sebuah bayangan ramping muncul di depannya tepat saat dia bergerak. Bing King menatap dingin ke arah Luo Li, yang berdiri di depannya dan mengerutkan kening saat dia berkata, kamu ingin menghentikanku? Luo Li tersenyum dan menjawab, bukannya aku ingin menghentikanmu, tapi aku hanya ingin memintamu untuk menunggu sebentar lagi. Situasinya menjadi sangat rumit. Permusuhan antara Mu Chen dan Yang Hong telah mencapai titik didihnya. Kecanduan Mu Kui untuk bertarung berarti dia tidak tertarik pada bendera roh. Oleh karena itu, satu-satunya perhatian Luo Li saat ini adalah Bing King. Sejujurnya, Luo Li juga tidak terlalu peduli dengan bendera roh atau kehormatan menjadi mahasiswa baru nomor 1. Dia tidak pernah peduli dengan kompetisi yang tidak berguna seperti ini di antara para pria berkepala dingin. Namun, dia tidak ingin bendera roh direnggut saat tangan Mu Chen terikat karena bertarung dengan Yang Hong. Oleh karena itu, dia bertindak pada saat ini dan menghalangi Bing King. Konfrontasi mereka menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertemuan itu menjadi panas dengan antisipasi. Meskipun pertandingan antara Mu Chen dan Yang Hong sama mendebarkannya, kedua gadis itu jelas lebih mudah dilihat. Luo Li dan Bing King keduanya adalah gadis-gadis yang sangat cantik. Penampilan yang pertama akan memikat pria manapun, sementara kepribadian yang dingin juga sangat menarik. Pertarungan antara keduanya pasti akan menjadi pemandangan yang menarik untuk dilihat. Tunggu apa? Bing Ling bertanya dengan lembut. Tunggu sampai mereka menyelesaikan pertarungan mereka. Aku tidak akan menghentikanmu lagi jika kamu pergi untuk bendera roh saat itu. Luo Li diam-diam berkata. Dan bagaimana jika saya tidak mematuhinya? Suara Bing King sepertinya membawa aura yang menusuk tulang. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain merasakan sendiri seni rahasia klan roh es milikmu. Tangan Luo Li yang letih memegang gagang pedang panjang hitam dengan erat. Cahaya pedang hitam yang dipancarkan keluar telah berputar di sekitar bilah pedang seperti aliran air. Bing King sedikit menyipitkan matanya yang berwarna biru es saat dia berkonsentrasi pada Luo Li. Aura dingin sebiru es mengalir keluar dari tubuhnya yang indah namun halus, menyebabkan udara di sekitarnya membeku.
Suasana di antara keduanya segera berubah menjadi saling bermusuhan. Di tempat lain di puncak, Yang Hong diam-diam menghela nafas lega saat melihat perkembangan ini sangat penting baginya untuk mengungguli semua mahasiswa baru lainnya, dan dia tidak ingin melihat orang lain mendapatkan gelar ini. Bagi Luoli untuk menentang Bing King, itu sangat cocok untuk dia tahu bahwa Luoli tidak akan tinggal diam karena dia ingin Mu Chen menangkap bendera roh. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya akan menguntungkan Yang Hong pada akhirnya. Sudut mulut Yang Hong melengkung menjadi senyuman sedingin es. Dia segera menatap Mu Chen dan berkata, "Sekarang kita bisa bertarung sesuka hati. Aku akan membuatmu mengerti bahwa aku, Yang Hong, akan sepenuhnya membayangi kamu di Akademi Spiritual Surga Utara." Mu Chen mengulurkan telapak tangannya perlahan dan tersenyum tipis, "Aku akan menghajarmu dengan sangat buruk sehingga kamu tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata itu lagi. Dengan kekuatan menyedihkanmu di tahap akhir tahap roh." Yang Hong tersenyum mengejek sambil dengan santai mengambil langkah maju. Fluktuasi energi spiritual yang padat mulai menyebar dari tubuhnya. "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan saya hanya pada tahap awal tahap fusi surgawi?" Boom! Langkah kaki Yang Hong mendarat dengan keras di tanah satu demi satu. Puncaknya tampak bergetar saat energi spiritual yang menakjubkan memenuhi udara membentuk tekanan luar biasa yang melonjak ke arah Mu Chen. Gaun Yang Hong berkibar terbuka saat arus energi spiritual yang kuat menyatu di telapak kedua tangannya. Intensitas yang menakutkan seperti itu mengungkapkan bahwa dia benar-benar telah mencapai tahap tengah tahap fusi surgawi. Yang Hong ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Galeri penonton di puncak sekitarnya tersentak kaget. Mahasiswa baru ini benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Langit Utara, kekuatannya sudah melampaui beberapa siswa yang lebih tua. "Serang aku dengan semua yang kau punya atau kau akan dihancurkan seperti anjing mati." Tatapan tajam Yang Hong menyapu ke arah Mu Chen, dagunya terangkat dengan sikap merendahkan saat dia mencibir pada yang terakhir matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Tahap tengah tahap fusi surgawi. Mu Chen menghela nafas ringan. Yang Hong ini benar-benar lawan yang sulit namun demikian. Dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Yang Hong dan membuat gerakan memanggil, cahaya hitam menyatu di kedalaman matanya seolah-olah membentuk pagoda cahaya hitam-hitam Ye. "Ayo." Saat suara lembut Mu Chen memudar, semua orang merasakan bahwa langit di atas puncak menjadi gelap seolah-olah untuk mengantisipasi konfrontasi antara keduanya. Pertempuran terbesar tahun pertama ini akan segera dimulai.